Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kesehatan dan kebaikan agar kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa diberi kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kita pada hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Gimana? Seru kan? Baik. Pernikahan dalam Islam. Untuk tujuan kita mempelajari ini adalah satu, untuk meyakini kebenaran, ketentuan dan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, agar kita dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai wujud implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, kita akan menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, kita akan mengajarkan dan menyajikan prinsip pernikahan dalam Islam. Seru sekali. Maka dari itu jangan dilewatkan pelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ilmu bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Hadina Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya silahkan disimak penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan nanti setelah disimak akan Bapak jelaskan secara lebih detail lagi bagaimana pelaksanaan dan bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam ini. Silakan. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini yang berkaitan dengan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah. Yang pertama, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib. Wajib ini bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Keempat, makruh. Yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, yaitu haram. Yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk
seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan dari nikah. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut, yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah, membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menemukan pelaksanaan perintah Allah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir memperoleh keturunan yang sah. Ada rukun dan syarat nikah, yaitu pertama ada calon suami. Syaratnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri. Syarat-syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak sedang bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga adanya wali. Syarat-syarat walinya yaitu mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Selanjutnya rukun yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Adapun syarat-syaratnya beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Urutan antara ijab dan qabul. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mahram. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih yaitu wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada beberapa golongan. Yang pertama, haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, karena hubungan sesusuan. Dan yang ketiga, karena pernikahan. Wali nikah. Ada 2 macam wali nikah. Yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Dan yang kedua wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Bagaimana anakku semuanya? Bisa difahami penjelasan materi kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Berhubung waktu kita terbatas, sementara ini kita cukupkan perjumpaan kita. Masih ada bab-bab lain tentang pernikahan yang akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Demikian dari Pak Ridho hari ini. Silahkan kita akhiri dulu dengan berdoa lagi. Semoga ilmu yang kita dapatkan, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa, keberkahannya semakin lengkap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan terus belajar dan mempelajari dan memahami pelajaran kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akhirnya bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.